Welcome to kelas Indra How to Market Your Market with Leadership. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai marketing dan leadership sekaligus. Jadi kita mau mengerti satu hal, apa itu market, apa itu leadership, dan bagaimana kalau kita combine dia menjadi sebuah yang luar biasa ya. Ada dua hal yang akan kita pelajari dalam leadership. Yang satu adalah fear. Fear itu ada dua, yaitu forget everything and run atau face everything and rise ya. Kalau kita mau jadi orang hebat, kita nggak bisa melihat fear dalam situasi yang negatif, nggak membangun ataupun traumatik. Yang kita harus lihat fear itu adalah apa sih sisi dari fear yang bisa diambil positifnya, yaitu hadapi segala hal dan bangkit dari masalah yang kita takutkan. Kita ambil contoh film The Batman Begins. Waktu pertama kali dia jatuh ke lubang sumur yang banyak kelelawar, dia sangat ketakutan. Lalu ketakutannya itu membuat dia menjadi belajar bagaimana menjadi seorang Batman setelah papanya dibunuh. Awalnya dia forget everything and run. Dia pergi kemanapun, dia menjadi seorang yang memakai alkohol, dia hidup sengsara dan segala macam. Dia adalah fear yang pertama pada awalnya sebelum dia bertemu dengan sindikat yang mengajarkan dia bagaimana menjadi ninja. Pada saat dia sudah mempelajari itu, dia menjadi seorang yang kita sebut sebagai hadapi segalanya dan bangkit, yaitu fear yang kedua, fear yang positifnya. Lalu setelah kita berhasil menghadapi fear kita yang negatif ini menjadi positif, kita akan menjadi lebih freedom, kita akan menjadi bahagia, kita akan menjadi lebih bebas, kita menjadi analyze fear, kita bisa menganalisa ketakutannya kita bisa remove semua yang namanya harga diri yang nggak perlu terlalu diperdulikan, yang penting kita bahagia, kita nggak perlu terlalu pusing dengan apa yang akan dikatakan orang melalui media konsumsi ataupun media-media negatif. Jadi kita bebas, kita bisa jadi lebih bebas untuk mendengar, reach out, re-evaluate, respect, stand, and flexibility. Karena nggak ada lagi beban anchor. Anchor itu jangkar yang ada ditaruh di kakinya dan diletakkan di lautan dan dia tenggelam ke dalamnya. Sudah nggak ada lagi karena fear-nya sudah nggak ada. Dia sudah freedom, I'm free gitu loh. Jadi saya bisa melakukan apapun bebas dengan pikiran saya dan kemampuan saya. Leadership ini definisinya adalah menginspirasi, mengayomi, mengedukasi tanpa pamrih, mentoring, melatih, dan memimpin orang dengan visi dan misi yang jelas, terukur, dan bisa dipercaya. Artinya dia bukan menyuruh, dia bukan memaksa, tapi dia menginspirasi agar orang menjadi pengikutnya dia dengan visi dan misi yang sama, menuju ke tempat yang sama. Permasalahannya muncul di saat kepemimpinan itu memiliki dua jenis pengertian. Bagi orang yang mengerti, kadang bosi itu disebut sebagai kepemimpinan, padahal bosi itu bukan kepemimpinan. Bosi itu adalah power. Kalau kita lihat, kepemimpinan itu ada pilihan. Bosi itu adalah masalah sikap. Masalah-masalah di kepemimpinan adalah masalah-masalah di saat orang memilih sikap yang salah, sikap seperti bosi. Lebih baik kita memilih untuk menjadi seorang pemimpin yang menginspirasi, memberi arti, dan bisa mengedukasi. Apalagi kalau misal kita bisa mementoring dia sampai dia berhasil dalam taraf hidupnya dia ya. Dalam dunia marketing ya, kegagalan seorang top manajemen dalam memimpin tim penjualannya atau bahkan ditinggal oleh timnya bukan karena pilihannya yang salah, tapi masalah sikapnya. Perbedaan antara seorang bos dengan seorang leader. Bos itu menyuruh, kamu ke sana, kamu lakuin ini, depend on authority. Semuanya dia bergantung sama otoritasnya karena dia memiliki otoritas penuh atas seorang karyawan. Dia menginspirasi orang itu dengan ketakutan. Orang-orang takut karena takut dipecat. Selalu diawali dengan kata saya sudah gaji kamu, saya sudah suruh kamu, saya kan sudah bilang, saya nggak mau tahu. Mereka selalu menaruh blaming di atas semua hal yang mereka bisa lakukan kepada karyawannya. Mereka tahu sih sebenarnya bagaimana menyelesaikannya. Mereka menggunakan orang untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan mereka selalu ngambil apapun yang sudah dikerjakan orang sebagai apa yang mereka kerjakan. Contoh, tim dia barusan menciptakan sesuatu hal yang luar biasa, lalu dia bilang itu adalah karya saya gitu loh. Mereka selalu memerintah. Leader itu dia lebih melatih mereka. Apa yang kamu belum mengerti, biar saya bantu untuk ajarkan. Mereka memiliki keinginan yang baik untuk orang yang mereka latih. Mereka membuat enthusiasm. Jadi membuat orang tuh senang gitu loh. Dan mereka selalu mengatakan, bagaimana nih proyek kita?
bukan bagaimana proyek saya. Mereka selalu fix semua hal untuk bisa selalu on the track. Mereka menunjukkan bagaimana menyelesaikan masalah ini agar orang yang melihat terinspirasi dan belajar. Jadi mereka menunjukkan, show the way, lu kerjakan begini ya. Seorang leader menggunakan dirinya untuk mendevelopin orang, ya. Mereka memberikan kredit. Jadi kalau timnya yang kerja keras, mereka bilang tim saya yang luar biasa. Terus mereka bertanya, bukan judging. Dan let's go, itu adalah bahasa mereka. Yuk kita lakukan bersama yuk. How to market your market. Ada 3 hal yang kita jual, yang kita marketkan dalam pekerjaan kita. Yang pertama adalah kita menjual arti profesi kita. Jadi kalau seorang agen asuransi, mereka ngomong, oh profesi saya adalah agen asuransi. Apakah yang dibeli ada produknya? Banyak orang bilang produk A, produk B, produk C, produk D. Mana yang paling bagus? Produk A. Kenapa? Produk A seperti ini. Nanti datang dengan orang yang berbeda, dia bilang produk D lebih bagus. Kenapa? Karena dia yang jual produk D tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Produk A, produk B, produk C, kita sebut itu sebagai barang komoditas. Semua orang pasti punya, nilainya pasti sama, harganya paling beda-beda tipis. Tapi yang membedakan antara mau beli dengan dia dengan saya, itu adalah profesinya. Apakah dia profesional apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita punya audience. Contoh influencer, karena dia punya audience, maka audience itu yang pas lagi nontonin dia nih, melihat, barangnya bagus ya, jadi saya mau beli. Yang ketiga ada enforcement, desakan. Ada orang yang membeli barang karena terdesak. Saya ambil contoh, misalkan, ada orang pernah saya bantu dalam hidupnya, dari nol sampai dengan berhasil. Saya bantu dia ratusan juta, lalu dia terinspirasi dengan peminjaman uang tersebut. Satu ketika saya memulai sebuah karir, saya mau minta bantuan dia untuk membeli produk saya. Mau nggak mau, karena dia utang budi, ada enforcement di dalamnya. Oh, saya harus pay nih ke Indra nih. Kenapa? Soalnya saya utang budi sama dia. Terpaksa deh saya harus beli. Nah, itu disebut enforcement. Dan itu tidak dibeli dengan atas dasar ingin, tapi atas dasar terpaksa. Maka muncullah 3 level di atasnya lagi yang kita sebut sebagai 1, power, kekuasaan. Kenapa orang bisa terpaksa membeli di saat enforcement itu terjadi? Karena dia punya power. Saya punya utang budi loh sama si Indra, jadi nggak enak kalau saya nggak beli sama dia. Jadi kalau misalkan kita sering menggunakan ini, one day kita akan dibenci sama orang. Kenapa? Semua utang budi kita itu semua dihitung dengan uang, dan itu nggak baik. Atau misalkan kita seorang bos ya, dengan menggunakan otoritasnya, kamu harus kerjain seperti ini ya, kalau enggak kamu saya pecat gitu loh. Nah, itu juga menggunakan power dengan fungsi enforcement. Influence itu kita sebut sebagai influencer. Jadi di atas audience ada influence, karena seorang influencer ini menginfluence audiensnya untuk apa? Untuk membeli. Dan kalau misalnya profesional itu punya authority. Ada nggak yang berani ngelawan dokter yang mau operasi, teman-teman? Contoh ya, mau lagi operasi jantung misalkan, dok saya nggak mau ya di black sebelah sini ya, saya maunya di black sebelah sini atau di black sebelah sini. Nggak mau ya saya yang di black sebelah sini. Nggak bisa dong, kan dia yang punya otoritasnya. Kenapa? Kalau misalkan dia salah nge-black kan kita mati gitu loh. Nah, itu disebut sebagai authority profession. Jadi orang-orang yang sudah memiliki profesional, mereka selalu memiliki authority-nya. Nah, di atas segalanya, kalau seorang leaders memiliki power yang baik, memiliki authority yang diberikan, mereka memiliki power of influence yang baik, mereka akan disebut sebagai seorang leader atau pemimpin. Jadi bagaimana memarketkannya? Saya ambil contoh gini, teman-teman kan punya klien itu kan ada market. Lalu karena mereka adalah market, bagaimana membuat mereka jadi agent, lalu menjual mereka sebagai agent kepada klien mereka. Itulah yang disebut sebagai bagaimana memarketkan mereka kepada market mereka. Artinya kita merekrut satu orang yang namanya, contoh saya merekrut klien saya namanya Desi. Setelah dia jadi agent saya, dulu dia market saya. Sekarang saya bikin dia jadi marketnya orang. Why? Itulah leadership. Leadership harus tahu bagaimana memarketkan sesuatu ke dalam market orang yang baru tersebut. Jadi kita menggunakan market kita yang sudah ada, jadikan agent, lalu agent ini mencari market di luar sana. Karena kita menggunakannya dengan leadership, yaitu meng-coach dia. Apa sih definisi uang bagi teman-teman? Definisinya, simpelnya apa? Simpel banget. Kalau bagi saya, definisi uang bukan sukses. Definisi uang dari saya adalah satu hal dan satu-satunya hal. Action. Kenapa? No action, no money guys. Mau gimana pun kita berusaha, no action ya no money.
Karena yang punya ide, saya punya ide bikin Grab tapi nggak di-actionkan, jadi duit nggak? Nggak jadi duit. Saya punya ide untuk menjadi seorang YouTuber terkenal, nggak di-actionkan, nggak jadi duit juga. Saya mau jadi seorang artis, ya kan, atau penyanyi, tapi nggak pernah action, maka ya nggak pernah jadi. Intinya nggak akan pernah jadi selama kita nggak melakukan action. Karena action adalah reaksi dari kita pada impian kita, menjadikan dia realita. Jadi impian dijembatani oleh action, maka menjadi realita. Oke? Kesalahan prospecting. Di dalam bisnis manapun, ada 5 kesalahan yang saya identifikasi dalam prospecting. Ya. Dan setiap hari kita semakin prospek, ternyata semakin turun hasilnya, bukan semakin naik. Masalah di mana masalahnya? Ternyata masalahnya pertama, kita menawarkan sesuatu yang bukan pada marketnya. Contoh, kamu adalah sales Mercedes-Benz, tapi kamu nawarin Mercedes-Benz ke orang bergaji 2 juta. Kita nggak lagi menghina pekerjaannya, kita lagi ngomong salah marketnya, ya. Ada orang setelah melakukan prospecting, melakukan hal yang pertama ini ke 100 orang, dan dulu dia bilang pekerjaan ini susah, ini bukan pekerjaan manusia. Kita salah menjual kepada manusianya, kita salah kepada prospeknya, ya. Lalu yang kedua, pesan tidak tepat sasaran. Sewaktu menjual barang, kita harus bercerita. Kita harus bisa menstorykan, kita harus bisa mengoffering. Ternyata offernya tidak tepat sasaran. Contoh, barang yang seharusnya dijual bahagia, tapi dijual dengan bahasa sedih. Nggak kejual malah. Contoh paling mudah begini. Pisau ini adalah pisau yang berhasil membunuh 100 orang di tahun 1920. Harganya 1 miliar. Percaya deh nggak ada yang mau beli. Kenapa? Nggak menginspirasi ceritanya. Tapi kalau misalnya kita ceritain, pedang ini adalah pedang yang dinamakan Excalibur. Harganya 1 triliun dan ini adalah pedang yang membawa kedamaian di Eropa bersama dengan Timur Tengah. Bayangkan betapa menginspirasinya cerita itu. Kalau udah mau dijual, pasti 100 orang yang punya uang 1 triliun itu akan berebut pedang Excalibur ini untuk jadikan koleksi mereka. Pak, masalahnya jadi story-nya salah gitu loh. Distribusi pesan tidak maksimal. Ada orang, dia membuat message hanya terbatas pada WA story. Dia tidak melakukannya ke tempat yang lain, platform yang lain. Kenapa? Karena dia cuma ngerti WA story. Distribusinya jadi nggak maksimal. Bermasalah buat prospectingnya? Iya bermasalah. Bukti dan solusinya tidak sinkron. Jadi dia menceritakan satu hal. Barang ini menyelesaikan masalah kamu, tapi baru melihat menyelesaikan masalah pas didemonstrasikan, nggak bisa. Jadi contoh. Dulu waktu iPhone X pertama kali di launching, dia akan mempraktekkan Face ID pertama di dunia dengan 3D yang bisa membaca muka manusia. Lalu waktu dites 1 menit nggak bisa kebuka itu handphone di keynote-nya, jadi keynote conference-nya nggak bisa kebuka dan semua orang terdiam melihat demonstrasi itu. Akhirnya kebuka 1 menit kemudian. Bayangkan kalau nggak kebuka, menginspirasi untuk dibeli nggak? 3P, proposal, price, dan produk. Kita tetap akan balik ke dalam 3P penawaran ini. Bagaimana kita menawarkan proposal, apakah proposal ini cocok dengan mereka dengan harga yang bagus, dengan produk yang tepat sasaran menyelesaikan masalah mereka. Kalau tidak, percuma. Jadi kita kemas 3 hal ini menjadi sebuah offer dan ini menyelesaikan masalah mereka nggak? Contoh, kita nawarin, Bapak harus beli mobil Ferrari ini. Kenapa? Mobil Ferrari ini keren, Pak. Pokoknya kalau turun dari mobil ini pasti keren. Yang dia cari mobil 7 penumpang. Yang ditawarin mobil 2 pintu. Mahal pula. Dibeli nggak? Ya nggak dibeli. Karena proposal yang ditawarin terlalu berlebihan. Price-nya terlalu tinggi. Produknya nggak juga menyelesaikan masalahnya dia. Itu masalah. Jadi kita harus tahu mendefinisikan 3P ini kepada orang. Tepat nggak saya menawarkan dia barang seperti ini, proposal seperti ini, dengan harga seperti ini. Kalau tidak tepat, walaupun marketnya sudah benar, pesannya sudah tepat, distribusi pesannya sudah bagus, bukti dan solusinya sinkron, tapi 3P-nya salah, percuma. Tetap aja nggak ada penjualan. Nangkap ikan salmon dengan nangkap ikan marlin sudah pasti beda caranya. Jadi karena beda, maka kita harus menyiapkan alat solusi dan penyelesaian masalah yang juga berbeda. Jangan sampai kita nawarin orang, ini buat ikan marlin ditawarkan kepada ikan salmon gitu loh. Dan juga sebaliknya. The solution is, kalau kamu menemukan ikan besar,
pakailah cara besar. Cara besar itu banyak hal. Tingkatkan value-nya kita, itu udah pasti. Value kamu apa? Kenapa saya harus beli sama kamu? Kamu udah sukses belum? Oh, kamu belum sukses. Kamu bisa nggak sukseskan diri kamu? Bisa. Jadi kamu harus punya value. Nggak harus sukses, tapi harus bervalue. Karena banyak orang di luar sana punya sukses tapi nggak punya value-nya. Yang kedua, kita harus punya knowledge-nya. Kita harus punya pengetahuannya. Percuma kita punya value tapi kita nggak punya knowledge apa yang kita lagi mau jual. Orang beli nggak? Ya nggak akan beli. Namanya juga nggak tahu yang kita jual itu apaan. Yang ketiga adalah skill-nya. Kita harus memiliki bagaimana sih saya bisa menjual sesuatu seperti ini. Nggak cuma tahu pengetahuannya, tapi skillnya kita harus tahu. Jadi teori dan praktek itu harus sejalan. Teori doang nggak bisa, praktek doang nggak bisa. Harus teori dan prakteknya dengan value. Nah, orang juga tertarik. Jadi kan kamu punya 3 hal, value, knowledge, and skillnya. Oke? Nah, yang paling penting adalah yang ini. Saya akan bilang ini sebagai hook, attention. Kalau mau jualan, kita harus punya hooknya. Yang namanya mau mancing, sudah pasti kita harus siapin kailnya buat nangkap ikan. Ya kalau cuman rodnya sama benangnya percuma dong. Kamu mau nangkap ikan di mana? Orang nggak ada kailnya, nggak ada umpannya. Gimana kamu mau nangkap ikan? Ya nggak? Jadi hook itu penting. Bagaimana sih dalam asuransi kita bisa membuat hook itu terjadi? Contoh, bagaimana menyelesaikan masalah 1 miliar sebuah keluarga dengan 1 juta? Itu adalah sebuah hook. Bayangkan kalau kamu lihat, ada sebuah kata-kata yang ngait kita gitu loh, memberhentikan kita, meng-anchor kita, menjangkar kita dari informasi itu. Maka kita akan terpengaruh, kayaknya saya mau tahu nih apa dan bagaimana caranya. Hook itu juga harus benar. Jangan bilang bagaimana membuat jadi 1 triliun dalam 10 hari. Ya itu juga bukan hook kali, itu menipu namanya. Hook itu harus benar dan fakta, bisa dilakukan. Hook itu bukan sesuatu yang berbohong atau hanya cuma cari attention palsu ya. Jadi hook itu ada sesuatu yang kita bilang mengkait seseorang dengan berita, informasi, judul, headlines yang luar biasa bagus. Yang kedua adalah story atau makeover story. Jadi sewaktu kita sudah membuat hook, kita harus bisa menceritakan sebuah story yang menginspirasi seseorang. Percuma kalau kita udah kait orangnya datang ke dalam tempat kita, dan waktu kita menceritakan story-nya, nggak ada story-nya yang menarik. Bahkan boleh dibilang nggak menginspirasi untuk membeli. Orang nggak akan beli. Saya ambil contoh, misalkan kamu udah ngomong nih, ada orang nyari baju bola dan di depan toko tersebut sudah ditaruh hook. Baju bola original, potongannya 50%. Orang akan tertarik, wih 50%. Lalu mereka masuk ke toko itu, sudah kena kait kan. Begitu masuk, ada orang datang, dia bilang begini, kamu mau cari apa pak? Saya lagi mau cari baju bola yang harganya 50%. Oke, saya tawarkan seperti ini baju bolanya. Baju bola seperti ini. Tapi ada satu baju bola yang bekas dipakai sama Cristiano Ronaldo, dan baju itu ada di toko tersebut dan sudah ditandatangani. Maka udah pasti orang tersebut akan membeli baju yang dipakai sama Cristiano Ronaldo. Itu sebuah contoh story. Yang ketiga, itu sebuah offer. Percuma kita sudah ngehook orang, kita sudah menceritakan cerita yang inspiratif dari barang tersebut. Tapi waktu kita nawarin dia, yang kita sebut sebagai close the deal. Kita mau close the deal, tapi offeran kita itu nggak menarik dia. Entah harganya terlalu tinggi, diskonnya nggak ada, atau apapun itu kita nggak tahu bagaimana orang tersebut akhirnya nggak beli. Intinya di dalam offering ini kita harus bisa menawarkan barang tersebut dengan nilai yang cukup menarik buat mereka dan masuk di akal. Sebenarnya hook, story, dan offer itu disebut sebagai funnel, teknik funneling, sales funneling. Jadi dia menyaring sesuatu dari atas sampai ke bawah, akhirnya terjadi sales. Nah, setelah kita nawarin offer, kita baru bisa bikin yang namanya closing. Pada saat seseorang sudah menerima offer, kita pasti akan bisa closingin dia. Itu terlepas dari bagaimanapun, itu udah pasti. Karena begitu orang udah terima offer, dia udah pasti beli. Dan dia akan tutup mata bayar berapapun yang kamu tawarkan selama offernya cocok. Jadi kita harus tanya juga budgetingnya. Jadi kita bisa hook story, offeringnya juga harus tahu apakah ini menginspirasi dia untuk membayar atau tidak. Kalau enggak ya percuma. Mau hooknya bagus, storynya bagus, offeringnya nggak bagus, maka nggak make money ya. Adidas ini melihat sebuah problem. Problemnya apa? Bahwa lautan kita sekarang penuh dengan sampah plastik yang sebenarnya bisa didaur ulang menjadi sebuah barang lain. Akhirnya dibuatlah sebuah sepatu. Jadi satu sepatu dari Adidas itu sebenarnya terbuat dari 16,5 botol dan 13 gram jaring.
Satu jaring itu setara dengan 813 pasang sepatu. Luar biasa ya. Nah, inilah yang terjadi. Problemnya lautan kita kotor sekarang. Kita harus bereaksi. Reaksinya apa? Kita harus mendaur ulang barang tersebut supaya nggak memenuhi sampah di lautan, membunuh makhluk hidup lain, dan itu mengganggu ekosistem dunia. Yang ketiga, solusinya apa? Menjadi sebuah sepatu yang bisa dijual lagi dan dimarketingkan lagi. Nah, ininya luar biasa dari Adidas. Dan ini hanya dilakukan oleh Adidas. Ini adalah PRS, Problem Reaction Solution. Dan mereka melakukan ini dengan sangat cantik. Makanya sepatu mereka itu penuh dengan teknologi tinggi dan memang berkualitas bagus. Bahkan saya memiliki 5 sepatu Adidas di rumah dan itu sangat saya sukai karena barangnya memang terpercaya bagus. Mostly dari kita menjual itu ada dua cara, menginform atau mentransform. Mostly menginform. Oh, saya menjual, saya adalah agen asuransi, saya adalah seorang sales mobil, saya sekarang bergerak di bidang apartemen, saya sekarang begini, saya sekarang begitu. Terdengar familiar kan? Itulah yang ditawarkan, menginform. Padahal sebenarnya menginform itu nggak menginspirasi orang. Harusnya kita mentransform apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, mengubah itu menjadi informasi, lalu menawarkan solusi pada seseorang. Yang kita sebut sebagai don't sell inform, people don't buy. They don't care about you. What do you want to say? They don't care. Mereka nggak peduli kamu mau ngomong apapun gitu loh. Kenapa? Itu berhubungan dengan kamu. Masalahnya kalimatnya jelas loh. Saya sekarang bekerja di, saya sekarang bergerak di, saya kan. Karena saya, mereka don't care. Ya lu. So, what the problem with me gitu loh. Apa masalahnya buat saya? So, don't inform, they don't care. Ya. Yang harus kita lakukan adalah over transform. Kita harus menawarkan transformasi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Misalkan kita ditawarin sepatu ini ditawarkan kepada seorang atlet. Dia bilang begitu, sepatu ini kalau kamu pakai, kamu pasti juara 1. Bayangkan, sepatu ini sudah didesain khusus untuk semua orang yang mau melakukan lari sprinter. Dan ini dipakai oleh atlet-atlet zaman dulu juga. Dan ini didesain dan dimodernisasikan sekarang. Mereka menawarkan transform. Mereka bukan menginform. Mereka bukan bilang, sepatu ini ada sepatu yang luar biasa. Dan ini dibuat dengan teknologi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya yakin orang yang memakai ini pasti dia juara. Jadi satu menginformasikan sepatu ini, satu menginformasikan bahwa sepatu ini pernah mentransfer orang jadi juara. Beda ya letaknya. Satu menginform, satu mentransform. Maka mana yang lebih menginspirasi orang? Ya pasti yang menawarkan transformasi. Yang mereka care adalah sewaktu kamu menawarkan itu, barang ini yang ditawarkan bisa mentransformasikan saya nggak? Kalau nggak bisa, percuma. Nggak ada gunanya saya beli. Ya. Nah, ini business plan. So, business plan kita itu harus memiliki goals. Kita harus mengerti produk deskripsinya kita, finansialnya, misinya, timelinenya, marketnya, SWOT-nya, terus success missionnya bagaimana. Kita harus melihat nih, kalian harus menganalisa dari apa? Dari needs-nya dulu terlebih dahulu. Needs itu apa? Market kecilnya. Saya mau jual ke siapa? Saya mau bidang ini bergerak di bidang apa? Yang bergerak di mana? Mencakup siapa? Umurnya berapa? Pria atau wanita? Dan lain sebagainya. Itu yang kita harus lihat dulu terlebih dahulu business plan. Lalu kita melihat kompetitornya ada nggak? Kompetitornya ada. Bagaimana saya bersaing di dia? Terus bagaimana memarketingkannya? Operationnya harus bagaimana? Lalu work strateginya apa aja? Dan produk deskripsi yang harus saya tampilkan untuk menginspirasi dalam story itu bagaimana? Timelinenya bagaimana? Dan workflow-nya apa aja? Itu harus kita lihat business plan kita. Kalau kita mau sukses di insurance, kita harus punya business plan-nya. Business plan sudah ada, tapi bagaimana menjalankan business plan-nya? Itu yang sering gagal dalam kehidupan mostly marketing insurance ya. Sampai dengan sini untuk marketingnya. See you guys.